Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 12 April 2026, menjadi penganut Advent pintu terbuka bagian 1. Wahyu 3:8, ketahuilah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Beberapa minggu yang lalu kita mencatat bahwa para pemelihara Sabat mula-mula adalah penganut ajaran pintu tertutup. William Miller menggunakan istilah pintu tertutup dari Matius 25 ayat 10 untuk menggambarkan berakhirnya masa percobaan sebelum kedatangan mempelai pria yaitu Kristus. William Miller percaya bahwa setiap orang akan mengambil keputusan menerima atau menolak Kristus sebelum dia datang kembali dan tidak akan ada kesempatan kedua setelah kedatangannya. Itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Namun pemahaman Miller tentang pintu tertutup mengandung masalah. Secara khusus ia menghubungkan kedatangan kedua dengan berakhirnya 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Karena itu ia percaya bahwa masa percobaan telah ditutup pada tanggal 22 Oktober 1844 dan bahwa pemberitaan Injil kepada orang-orang berdosa telah berakhir. Tidak ada lagi orang berdosa yang dapat bertobat. Semua pemelihara Sabat mula-mula tanpa terkecuali meyakini konsep pintu tertutup ini. Akan tetapi seperti yang telah kita lihat, pendalaman Alkitab segera membawa mereka pada kesimpulan bahwa pemulihan tempat kudus bukanlah kedatangan Yesus yang kedua, melainkan berhubungan dengan pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Pada titik itu mereka menyadari bahwa teologi mereka tidak lagi konsisten. Mereka telah mengubah penafsiran tentang pemulihan tempat kudus, tetapi belum mengubah pemahaman mereka tentang waktu pintu tertutup. Seharusnya perubahan pada satu keyakinan menuntut perubahan pada keyakinan lainnya. Sayangnya hal itu tidak segera disadari oleh para pemelihara Sabat. Barulah pada awal tahun 1850-an mereka mencapai kesepakatan mengenai topik ini. Namun perubahan itu tidak terjadi begitu mereka melihat kesalahan dalam penafsiran Alkitab. Sebaliknya mereka dihadapkan pada masalah lain yang tidak bisa diabaikan. Terlepas dari keyakinan mereka, orang-orang terus bertobat setelah mendengar pekabaran yang mereka sampaikan. Dan orang-orang ini tidak pernah mengalami pengalaman pahit seperti para pengikut Miller. Pada mulanya mereka merasa harus menolak membaptis orang-orang tersebut karena pertobatan seperti itu dianggap mustahil. Itulah yang dialami J.H. Wagoner yang kemudian menjadi pendeta terkemuka di kalangan gereja Masehi Advent hari ke-7. Realitas adanya orang-orang yang bertobat inilah yang mendorong para pemelihara Sabat untuk kembali mempelajari Alkitab. Pada akhir tahun 1851 atau awal tahun 1852, mereka menyadari kekeliruan mereka. Kesimpulannya, memang benar bahwa masa percobaan akan ditutup menjelang kedatangan Yesus, tetapi peristiwa itu masih akan terjadi di masa depan. Pemahaman baru ini membuka jalan bagi mereka untuk menyebarkan pekabaran kepada semua orang. Kabar baiknya, Tuhan tetap menuntun kita sekalipun kita masih berada dalam kebingungan. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan pada kami supaya malam istirahat boleh bangun pagi ini, kembali kami boleh melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan sehingga boleh menuntun kami di hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua kami, sanak saudara kami di mana saja mereka berada. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan berkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.